Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan, Gembala di GCC. Saat ini kita akan membahas firman Tuhan di live streaming. Di masa COVID seperti ini kita masih berbicara tentang topik iman. Jadi khotbah yang akan kita bahas hari ini adalah mempertahankan nilai iman. Namun sebelum
kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan dari Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang diciptakan oleh beliau yang akan kita dengarkan pada saat ini. Lagu pertama, Iman yang Mengalahkan Dunia. Kalau engkau punya iman, engkau pasti bisa mengalahkan dunia ini. Lalu lagu yang kedua adalah Pertandingan Iman. Hidup ini bagaikan pertandingan. Anda suka atau tidak suka, kita berperang, kita bertanding. Engkau hanya 2 kemungkinan, keluar sebagai pemenang atau keluar sebagai pecundang. Dan lagu yang ketiga, Pohon di Tepi Air. Ini adalah satu lukisan tentang ketika pohon itu ada di tepi air, walaupun musim kemarau kepanjangan, tapi pohon itu tetap akan segar, tetap akan menghasilkan buah. Karena itu, mari kita sama-sama dengarkan pujian dan penyembah ini. Mari saya persilakan Bapak Jonathan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Aku percaya menjadi jalan. Aku percaya badai pun dapat kau redakan. Aku percaya gunung pun dapat
kuasa, iman yang mengalahkan dunia. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Engkaulah Tuhan yang melatihku melalui setiap perkara. Engkaulah Tuhan yang membentukku menjadi pemenang akhirnya. Ku akan tekun mengikuti pertandingan imanku. Kaulah yang meneguhkan dengan kuasa-Mu sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Sampai Engkau mendapatiku, memelihara imanku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Mahkota kemenangan menjadi bagianku. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan,
yang mengandalkan Tuhan pasti kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Menjadi di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah. Ke atas hidupku melimpah. Ke atas hidupku melimpah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Tiga lagu dibawakan oleh Pak Jonathan. Ada ribuan lagu yang diciptakan dan banyak lagu yang sesuai dengan tema-tema khotbah kita. Kita akan masuk dalam khotbah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Walaupun dalam situasi kondisi yang berat, situasi dan kondisi yang sulit, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak akan Engkau tinggalkan. Sehingga kami berani berharap, kami berani bertaruh untuk meletakkan seluruh pengharapan kami, iman kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan membahas tentang masalah iman. Engkau buka hati kami, telinga kami, supaya apa yang kami bahas pada saat ini menuntun kami agar lebih beriman lagi.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita hari ini akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu mempertahankan nilai iman. Suatu ketika saya diundang khotbah di sebuah panti asuhan. Panti asuhan ini awalnya saya tidak diceritakan bahwa ini adalah panti asuhan anak-anak cacat. Nah, karena saya belum kenal sama yang mengundang saya tidak tahu dia dapat telepon saya dari mana. Saat itu saya masih kuliah di S2 Satya Wacana Salatiga. Karena saya saat itu tugas di Semarang 4 tahun lebih. Nah, setelah surat itu datang, saya pelajari tanggal sekian bulan sekian akan khotbah di satu panti asuhan. Ya, saya pasti mempersiapkan naskah khotbah sebelum saya ke sana. Pada hari tanggal yang ditentukan saya berangkat ke sana, tapi begitu kaget saya sampai di sana. Ternyata itu adalah panti asuhan anak-anak cacat. Bahkan anak-anak yang cacat di sana itu ada yang cacat double. Misalnya dia selain bisu juga tuli, atau dia matanya buta dan juga bisu. Mungkin suaranya bisa, telinganya masih bisa berfungsi. Nah, setelah sampai di sana saya bingung karena khotbah yang saya siapkan kayaknya tidak begitu cocok untuk anak-anak. Bayangan saya itu adalah satu panti asuhan anak-anak yang normal, mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya atau anak yatim piatu, itu bayangan saya. Tapi begitu saya sampai di sana, agaknya naskah khotbah yang saya bawakan tidak begitu tepat. Saya merenung sejenak, khotbah apa yang cocok untuk mereka? Tiba-tiba saya muncul sebuah ide menggunakan alat peraga. Nah, saat itu saya membuka dompet saya ingin mencari uang 100 ribuan sebagai alat peraga. Tapi saya tidak menemukan uang 100 ribuan, adanya uang paling besar 50 ribu, beberapa lembar, dan juga ada uang 20 ribu, 10 ribu di dompet saya. Akhirnya saya menarik keluar satu lembaran uang 50 ribu. Dalam bahasa kerennya, gobantun. Uang kertas yang masih baru ini, kemudian saya tunjukkan kepada anak-anak. Saya tanya, hei anak-anak, apakah ini? Rupanya mereka walaupun cacat, tapi mengenal uang tidak cacat. Mereka teriak, uang pak. Kemudian saya katakan, betul ini uang. Ini namanya gobantun. Saya tekankan gobantun supaya ada kesan tersendiri. Setelah itu saya katakan, apakah kalian mau uang 50 ribu ini? Ternyata yang angkat tangan itu semua. Rupanya orang cacat. Fisik boleh cacat, tapi pengenalan terhadap uang tidak cacat. Ya sudah. Anak-anak yang mendengarkan khotbah itu ada puluhan anak. Sedangkan uang saya hanya 50 ribu. Tentu tidak cukup dibagi. Lalu saya katakan, oke, saya akan kasihkan uang ini, tapi dengan syarat. Sebentar. Lalu uang itu saya lipat-lipat kecil, saya agak tekan-tekan sehingga ada garis-garis lipatannya. Lalu saya bentangkan lagi, saya tanya uang. Saya tanya ulang, apakah kalian masih mau uang ini? Bagaimana jawab mereka? Mereka tetap berkata, oh ya kami mau. Angkat tangan semua lagi. Oke. Lalu uang itu saya ambil, saya agak kucel-kucel pakai tangan saya. Maaf, bukan maksud saya melecehkan uang kita, tapi hanya sebagai alat peraga. Nah setelah itu saya bentangkan lagi, saya tanya, masih mau uang ini? Mereka tetap mau. Kemudian uang itu saya buat lebih kucel lagi, dengan dua tangan saya gosok-gosok bulat seperti ini. Nah uang itu sudah nggak karuan, sudah lipat-lipatan ini. Bahkan ada angkanya yang mungkin sudah agak sedikit terhapus. Kemudian saya tanya ulang ke anak-anak itu, kalian masih mau uang ini? Dan anak-anak yang angkat tangan itu masih sama, masih mau. Begitu polosnya mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa uang ini kalau begitu baru keluar dari dompet saya masih segar, masih fresh,
Mungkin semua orang mau. Tapi kenapa uang itu sampai sudah kumal sekali? Mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan uang. Bukan hanya kumal, uang itu mungkin pernah putus, lalu disambung, diselotip di tangan-tangannya. Pernah nggak dapat uang demikian? Di warung-warung kali? Saya sering dapat uang demikian. Karena walaupun pendeta, saya makan agak sederhana. Saya bisa makan di warteg. Ya. Nah, uang demikian biasa banyak di warteg-warteg. Nah, kenapa anak-anak ini masih mau uang tersebut meskipun sudah kucel? Karena nilai uang itu tidak berubah. Betul? Uang lembaran yang baru keluar dari bank 50.000 dengan uang yang sudah kumal, sudah kucel, mungkin sudah ada bagiannya yang sobek, tetap saja uang itu nilainya 50.000 dan kita belanja tetap nilai uang belanja bisa dapat 50.000. Tidak berkurang sedikit pun nilainya. Bukan berarti lebih kumal atau uangnya kucek lalu kita nilainya diturunkan. Tidak sama sekali. Nah, demikian pula seharusnya nilai iman kita. Kita hidup di dalam dunia memang penuh masalah, kesulitan dan penderitaan seringkali membuat iman kita goncang. Tapi apakah kondisi demikian kita tetap bisa mempertahankan iman kita tetap bernilai, tetap berharga di mata Tuhan? Nah, setelah saya khotbah selesai di sana, kemudian uang tersebut karena sudah keburu saya janjikan ke mereka, lalu saya minta ke salah satu pegawai di panti asuhan, Pak, boleh nggak ini uang 50.000, tolong belikan permen 1-2 bungkus untuk anak-anak ini. Ya sudah, dibeli. Nah, setelah itu, karena warungnya dekat, kemudian permennya dibawa, saya masih sempat tunjukkan ke anak-anak, ini uang 50.000 kalian. Ya udah, saya bagikan di antara mereka. Setelah itu saya pulang. Kurang lebih 4 bulan kemudian saya dapat undangan lagi di panti asuhan itu untuk khotbah di sana. Nah, waktu kedatangan saya kedua kali, saya sudah tahu situasi kondisi mereka itu seperti apa. Karena banyak yang memang cacat sekali, kasihan sekali. Waktu saya masuk ke pintu gerbang, ada seorang anak, lehernya tuh agak bengkok begini, lalu ada satu lembar kain semacam handuk ditaruh di lehernya. Nah, anak ini air liurnya itu terus meleleh keluar. Mungkin ada sarafnya yang bermasalah, ya. Nah, begitu melihat saya, dia teriak, Pak Gobang, Pak Gobang. Saya tidak merasa dia panggil saya. Saya jalan terus didampingi oleh pengurus panti. Akhirnya pengurus panti menepuk saya. Pak Pendeta, Bapak dipanggil tuh. Saya dengar baik-baik, nggak ada nama Nathan Jurnawan dipanggil, nggak ada. Tapi suara itu cukup kencang. Pak Gobang, Pak Gobang. Kemudian saya tanya, dia panggil siapa? Oh, panggil Bapak. Loh, kok Pak Gobang? Akhirnya pengurus panti ini ngomong, Pak Pendeta Nathan, you ingat nggak waktu 4 bulan yang lalu you khotbah di sini, you nggak pernah kenalkan nama you nggak pernah kenalkan nama Pak Nathan, nggak pernah. Nah, tapi pada saat itu Pak Nathan menunjukkan satu lembar uang 50.000 yang Pak Nathan ngomong Gobantun. Rupanya itu meresap di dalam pikiran anak-anak itu, sehingga Bapak dikenal dengan Goban. Maka Bapak dipanggil, Pak Gobang, Pak Gobang. Itu yang terjadi. Nah, rupanya walaupun khotbah saya sederhana, tapi khotbah itu rupanya cukup meresap di hati anak-anak itu. Pak Gobang, nama saya diganti oleh anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Memang rasanya lucu. Tapi di sini kita melihat nilai. Saya katakan kepada anak-anak tersebut, walaupun mereka cacat, mereka fisiknya kurang, walaupun mental mereka bermasalah, mungkin banyak orang tua yang tidak sanggup mengurus mereka sehingga dititipkanlah di panti asuhan ini. Dan ketika saya tanya kepada pengurus panti, apakah semua anak-anak cacat yang di sini punya orang tua? Mereka berkata, Pak Nathan, hampir 50% anak-anak yang tinggal di sini tidak punya orang tua. Saya kata, lalu kenapa bisa ada di sini? Pemilik panti ini ngomong, banyak orang yang antarkan ke tempat ini. Kadang-kadang pagi-pagi ketika kami buka pintu gerbang, kami sudah menemukan seorang bayi di dalam satu kantongan atau di dalam sebuah dus. Kadang-kala suara tangisan bayi yang membangunkan kami di tengah malam. Kami tidak tahu siapa yang antar di sini. Mereka hanya tahu ini panti asuhan, lalu mereka titipkanlah di sini. Saya katakan kepada anak-anak itu, mungkin mereka juga mengalami kondisi yang menyakitkan, kondisi yang memprihatinkan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah melihat nilai Anda.
Secara umum, hidup manusia di dunia itu memang penuh dengan penderitaan. Nabi Musa sendiri pernah mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perkataan Musa adalah satu fakta bahwa hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. Dia berkata 70, 80. Kenapa Musa memberikan satu angka 70 sampai 80? Ini kemungkinan. Di zaman Musa orang paling banyak meninggal dunia adalah di usia 70 sampai 80 tahun. Paling banyak meninggal. Karena Musa sendiri usianya 120 tahun baru meninggal. Berarti angka 70 kalau kuat 80 ini bukan berarti 80 tahun pasti mati. Tidak, kemungkinan adalah paling banyak meninggal ranknya adalah 70 sampai 80 tahun. Lalu Musa katakan 70-80 tahun. Apa yang dibanggakan dalam hidup ini? Apa yang dibanggakan dalam hidup ini? 70 atau 80? Artinya apa sih yang paling menonjol selama 70-80 tahun itu? Musa katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya selama 70 tahun 80 tahun paling menonjol dalam hidup ini adalah penderitaan. Saya bisa katakan dengan filosofi bahwa hidup manusia awal dan akhir adalah air mata. Bapak Ibu setuju enggak? Awal dan akhir hidup adalah air mata. Coba deh Anda yang mendengarkan acara saat ini, siapa yang waktu lahir tertawa? Ada? Saya yakin semua orang waktu lahir wah menangis semua, tidak ada yang tertawa. Bahkan kadang-kadang ada bayi begitu lahir tidak ada suara dan suster terpaksa angkat kakinya ke atas lalu dipukul pantatnya supaya anak itu menangis. Untuk apa? Karena organ pernafasan di luar rahim dengan di dalam rahim itu berbeda. Setelah di luar rahim, otomatis paru-parunya sudah harus berfungsi, harus dikembangkan, harus menghirup udara. Kalau dia tidak bernapas, tidak ada suara tangisan, justru masalah. Yang tidak menangis saja dipaksa menangis ya. Waktu lahir, biasa ada dua orang yang akan menangis. Ibu dengan anak. Ibunya menangis karena kesulitan, penderitaan, kesakitan waktu melahirkan. Walaupun teknologi kedokteran saat ini canggih, tetapi kelahiran seringkali harus ditukar dengan nyawa. Itulah kehidupan. Dan orang kedua yang akan menangis adalah anak kecil itu sendiri, si bayi itu. Secara naluri dia menangis. Betul nggak? Coba Anda yang mendengarkan khotbah saya, tanya mama papa yang ada di samping dia. Adik-adik, coba tanya mama papamu. Waktu lahir kamu tertawa atau menangis? Semua manusia lahir menangis. Jika ada orang yang waktu dilahirkan tertawa, kan 9 bulan nih dikurung di dalam rahim ibunya, betul? Nah, begitu keluar dari rahim ibunya langsung angkat tangan, merdeka. Ada enggak? Langsung tertawa, hahaha, bebas. Kalau ada anak yang lahir seperti itu, mungkin ibu sama anaknya lahir dengan baik, sukses, selamat, tapi dokter sama susternya serangan jantung, kaget melihat, loh ini yang dilahirkan manusia atau makhluk luar angkasa. Semua orang lahir menangis. Dan sepanjang hidup kita banyak air mata yang masih akan keluar, akan menangis. Hidup manusia ada dua sisi yang saya katakan tadi, suka dan duka. Nah, sepanjang hidup kita akan banyak air mata yang keluar. Ketika engkau sakit, engkau menangis. Ketika engkau gagal di dalam studimu, engkau menangis. Ketika engkau putus cinta, engkau menangis. Ketika keluargamu hancur, engkau menangis. Banyak masalah, kesulitan membuat engkau bisa mengeluarkan air mata. Sampai suatu hari engkau meninggal. Ketika meninggal, kembali lagi air mata, betul? Siapa waktu kematian tertawa? Kalau ada pun berarti nggak beres. Semua orang menghadapi
perkabungan itu menangis. Waktu kematiannya menangis mungkin lebih banyak daripada waktu dilahirkan. Tadi saya katakan waktu dilahirkan yang menangis 2 orang, tapi waktu meninggal yang akan menangis itu banyak sekali. Pasangan hidupmu akan menangis, anak-anakmu akan menangis, menantumu akan menangis, cucumu akan menangis, teman-temanmu menangis, teman-teman gereja atau mungkin teman kerjamu menangis, tergantung bagaimana engkau hidup. Jika hidupmu baik, hidupmu banyak menolong orang, orang berasa berutang budi kepada engkau, maka waktu engkau mati banyak orang yang menangis untuk engkau. Masih ingat kisah di Kisah Rasul 9, seorang wanita yang bernama Dorcas atau Tabita, ketika dia menangis, ketika dia meninggal, banyak janda-janda yang menangis. Banyak janda-janda yang sudah ditolong oleh Dorcas datang menunjukkan kepada Petrus, ini loh orang yang baik, menangis. Kalau kita waktu meninggal, kira-kira banyak yang menangis atau sedikit? Kalau yang menangis itu banyak, mungkin menunjukkan hidupmu baik, disayang oleh orang. Tapi kalau hidupmu nggak benar, banyak utang nggak bayar-bayar, hidupmu melukai, menyakiti banyak orang, mungkin yang menangis pada saat itu hanya tukang kredit. Gimana nggak nangis tukang kredit? Dia sudah nggak tahu mau nagih ke mana uang yang Anda utang itu, uang kredit, betul? Menangis. Katakanlah jika suatu saat ada jemaat yang meninggal, hidupnya baik sekali, banyak orang yang sayang kepada dia, mati mendadak. Kemudian saya mulailah pimpin perkabungan di rumah duka. Kemudian khotbah saya itu saya mengulas tentang kehidupannya yang begitu baik. Nah, waktu saya khotbah ternyata banyak orang yang terharu, menangis. Tiba-tiba dari peti mayat keluar satu tangan, minta tisu dong. Kira-kira Anda bubar nggak? Kabur nggak waktu perkabungan? Kabur, betul. Karena itu waktu perkabungan banyak orang menangis, tapi orang yang sudah meninggal tidak perlu menangis lagi karena perjuangan tantangan hidup dia sudah selesai. Itulah gambaran hidup manusia yang penuh dengan penderitaan. Maka tidak heran Musa mengatakan masa hidup 70 kalau kuat 80 tahun, yang dibanggakan selama 70-80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan. Bahkan Musa ini melukiskan penderitaan hidup, bukan menceritakan kondisi dia, tapi dia juga ceritakan pengalaman hidup dia sendiri. Bayangkan, coba kita bayangkan ya, Musa ketika dia dilahirkan, dia sudah mengalami penderitaan. Saat itu Firaun mengeluarkan satu peraturan yang sangat keras. Anak-anak Ibrani kalau yang lahir itu laki-laki harus dibunuh, dilemparkan ke dalam sungai Nil. Nah, Musa begitu dilahirkan, dia laki-laki. Ibunya sayang sama Musa, lalu dia coba sembunyikan, hanya bisa 3 bulan. Saya tidak tahu 3 bulan itu Musa menangis apa enggak. Kalau Musa menangis, seandainya tetangga kiri kanan mendengar ada bayi yang baru lahir tidak dibuang, mereka pasti cek ini laki-laki perempuan. Kalau ketahuan laki-laki, pasti dilaporkan kepada Firaun atau tentara-tentara. Pasti keluarga ini bermasalah besar. Karena itulah Musa dicegah jangan menangis. Tapi ketika 3 bulan, mungkin suara tangisannya sudah kencang, tidak bisa disembunyikan lagi. Terpaksa Musa dibuang ke sungai Nil, tapi ditaruh di sebuah talam dengan penuh harapan. Moga-mogahan ada yang memungut, ada yang dapatkan anak ini. Orang-orang yang diharapkan memungut itu pasti orang Mesir. Karena kalau yang lahir laki-laki di Mesir tidak masalah. Tapi kalau lahirnya di Ibrani pasti masalah. Dan kebetulan dipungut oleh putri Firaun sendiri. Singkat cerita, akhirnya Musa tinggallah di istana Mesir. Dan angka kehidupan Musa itu sangat unik. 40. Dia dari lahir setelah dipungut oleh putri Firaun, tinggal di istana Mesir 40 tahun. Di sana dia mengenyam pendidikan, mungkin hidup lumayan enak lah 40 tahun di istana Mesir. Tapi setelah itu, dia berusaha membela bangsa Ibrani yang membuat dia membunuh salah satu orang Mesir, dan akhirnya dia menjadi pelarian pergi ke padang gurun, dan dia hidup di padang gurun sebagai seorang gembala kecil 40 tahun lamanya. Dia menikah, dia punya anak,
punya kambing domba. Sampai umur 80 tahun. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia berada di satu semak belukar. Dia melihat ada satu semak belukar yang terbakar, ada apinya, tapi nggak menghanguskan semak belukar itu. Dia penasaran. Akhirnya dia pelan-pelan mendekati itu, lalu terdengar suara, "Musa, Musa." Ada suara memanggil dia. Dan saat itulah Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Dan Tuhan minta Musa supaya dia memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Rupanya doa-doa yang dipanjatkan oleh orang Israel karena tekanan hidup yang dilakukan oleh Firaun dan tentaranya menyakitkan, sangat memberatkan mereka. Doa itu didengar Tuhan. Dan Tuhan mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan Musa saat itu dipanggil Tuhan berumur 80 tahun. Awalnya Musa berusaha menolak karena merasa tidak sanggup, apalagi menghadap Firaun yang sudah lama mengincar untuk membunuh dia. Jadi 40 tahun dia dijadi buronan. Tapi karena Tuhan mendesak terus, akhirnya Musa menerima tugas itu, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mulailah dia bekerja menjadi pelayan Tuhan. Selama berapa tahun? 40 tahun juga. Jadi Musa itu akhirnya meninggal di usia 120 tahun. Jadi angka hidup Musa itu unik. 40 tahun di Mesir, di istana Firaun, 40 tahun di padang gurun, dan 40 tahun itu menjadi pelayan Tuhan. Tapi 80 tahun artinya dia ada hidup di padang gurun. Itu yang namanya padang gurun itu penderitaan, kesulitan, panas, dingin. Bapak Ibu yang saya kasih, hidup adalah penderitaan. Nah, selain Nabi Musa, orang yang pernah mengatakan bahwa hidup manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan itu adalah Ayub. Kita akan coba buka di kitab Ayub. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita lihat Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu yang ada Alkitab bisa buka di Alkitab Bapak Ibu. Kalau tidak pun Bapak Ibu bisa melihat di layar, karena teks dari ayat ini kita munculkan di layar. Kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat yang kedua, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub mengatakan bahwa hidup manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan. Setiap manusia yang lahir dari perempuan. Ada nggak manusia yang lahir dari laki-laki? Ini kan lagi zaman nih, zaman LGBT. Siapa tahu suatu hari laki-laki nikah sama laki-laki, main pedang, dan akhirnya lahir seorang anak lewat rahimnya, lewat perutnya. Kalau laki-laki mungkin nggak punya rahim ya, lewat perutnya laki-laki. Saya nggak tahu deh mau lahirkan gimana caranya. Bisa nggak terjadi? Kalau bisa terjadi pun melanggar kodrat atau hukum alam, betul. Nah, maksud Ayub adalah manusia yang lahir dari perempuan. Artinya semua orang itu kan lahir dari perempuan, maka semua orang itu pasti mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu setuju? Anda lahir dari perempuan, saya lahir dari perempuan, artinya kita sama, singkat umur, penuh kegelisahan dan penderitaan. Lalu di ayat yang kedua, Ayub itu melukiskan hidup manusia seperti bunga. Kenapa Ayub menggunakan bunga untuk melukiskan hidup manusia? Tadi saya sudah katakan bahwa hidup manusia itu seperti ada dua sisi, suka dan duka. Nah, sisi duka dan suka ini sama seperti bunga. Bunga mewakili dua sifat, sifat suka dan sifat duka. Bunga mewakili suasana hati, hati sukacita ketika orang lagi pacaran, mainnya bunga melulu, betul, dikasih bunga mawar, bunga melati. Satu kali ada sepasang muda-mudi yang lagi pacaran bertengkar gara-gara urusan bunga. Ya, bertengkar karena mereka punya pandangan berbeda. Satu kali teman laki-lakinya itu, pacar laki-lakinya, memberikan sekuntum bunga, tapi bunga plastik. Laki-laki ini punya filosofi, bunga kan cepat layu. Nah, saya kasih yang plastik saja.
Artinya cintaku tidak akan pernah layu. Oh, filosofinya luar biasa. Tapi si gadis ini nangkapnya beda. Dia berkata, you kasih saya cinta yang palsu. Memang dia setuju bunga itu simbol cinta. Tapi masalahnya bunga itu plastik, artinya kan palsu. You hanya mencintai saya, cinta palsu. Nah gimana ini? Dua orang punya pandangan yang berbeda. Bapak Ibu yang saya kasih, mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kasih bunga plastik, kan repotin pendeta, ujung-ujungnya datang pada pendeta, minta konsultasi, minta pendeta jadi wasit. Nah bunga ini melukiskan sukacita ketika pacaran, bunga banyak diungkapkan. Dan ketika mau peresmian gereja baru, peresmian kantor baru, peresmian rumah baru, dan banyak acara syukuran, bunga dapat karangan bunga. Demikian pula bunga itu juga diberikan kepada tamu kehormatan atau artis-artis ataupun atlet-atlet yang berprestasi. Saya ingat betul ketika Susi Susanti, pebulu tangkis Indonesia yang berhasil menang di Olimpiade mewakili Indonesia, lagu Indonesia dinaikkan, lalu dia diberikan karangan bunga. Demikian pula ketika dia pulang ke Indonesia, Menteri Olahraga juga ikut menyambut, dikalungkanlah sebuah kalung bunga, karangan bunga. Untuk apa? Sebagai lukisan sukses, lukisan sukacita, lukisan atas kemenangan itu bunga. Tapi ingat, bunga sisi lain juga menunjukkan duka cita. Ketika perkabungan yang saya katakan tadi, kita juga dapat kiriman bunga, atau kita mungkin pernah mengirim karangan bunga. Itulah lukisan hidup manusia, penuh suka dan penuh duka. Bahwa hidup manusia itu ada dua sisi yang dilukiskan seperti bunga oleh Ayub. Dan Ayub ini adalah satu tokoh yang banyak mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. 10 anaknya mati semua. Coba renungkan. Kita anak mati satu aja kita stres, kita bersungut-sungut, kita marah, kecewa sama Tuhan. Ini 10 anak mati semua. Setelah itu, semua harta kekayaan Ayub juga habis. Ayub bisa mendapatkan banyak hewan itu bukan dalam satu hari. Bertahun-tahun hewannya beranak, berkembang biak. Tapi dalam satu hari semua hewannya habis. Selain itu Ayub juga mengalami penyakit dari setan, dari iblis yang menimpakan bara. Seluruh badan Ayub dari kepala sampai ke kaki kena kanker kulit, gatal, bernanah, borok. 10 jarinya sudah nggak kuat untuk menggaruk badan Ayub, sehingga Ayub menggunakan sekeping beling untuk menggaruk badannya. Sungguh menderita si Ayub ini. Tapi apakah Ayub hancur? Ternyata Ayub adalah orang yang berhasil mempertahankan iman dia, nilai iman dia tidak berkurang. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya lukiskan tadi bahwa semua manusia bisa mengalami penderitaan. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen setelah percaya Tuhan Yesus sudah lepas dari penderitaan? Kadang-kadang saya melihat ada pendeta yang khotbahnya atau penginjilannya overdosis. Dia berkhotbah, percaya Yesus masalahmu selesai. Yang berutang jadi piutang, yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Karena Yesus sudah miskin supaya kita menjadi kaya. Masalahmu, kesulitanmu selesai. Karena Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, yang bisa menyelesaikan setiap masalahmu. Apakah khotbah demikian tepat? Memang tidak salah. Yesus sanggup kok. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia bisa memberkatimu, dia bisa menyembuhkan penyakitmu, dia bisa melakukan apapun, menyelesaikan setiap masalahmu, dia bisa pulihkan ekonomimu, dan bahkan dia bisa bangkitkan orang yang sudah mati. Lazarus yang sudah mati 4 hari pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi masalahnya adalah, menurut saya, khotbah demikian tidak salah, tapi tidak ada diseimbangkan. Satu sisi memang Yesus sanggup menyelesaikan setiap masalah kesulitan yang kita alami. Tapi ingat, kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa mengalami berbagai macam masalah kesulitan dan penderitaan. Jika khotbah tidak disertai keseimbangan, khotbahnya yang baik melulu berkat, melulu
Lalu banyak orang tertarik berduyun-duyun datang ke gereja, tapi faktanya setelah dia temukan menjadi orang Kristen, masalahnya tidak selesai, malah bertambah. Bukankah menghancurkan iman dia? Khotbah itu harus keseimbangan. Satu sisi kita berbicara tentang berkat, mujizat, kuasa Tuhan, tapi di sisi lain kita juga harus seimbangkan bahwa orang Kristen masih bisa mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan. Anda setuju Bapak Ibu? Suatu ketika Yesus bersama dengan murid-murid di dalam perahu. Tiba-tiba angin kencang menerpa mereka, ombak begitu dahsyat. Perahu mereka sudah mulai kemasukan air dan Yesus sedang tidur di kapal. Walaupun Yesus menyertai murid-murid, tapi faktanya badai, masalah, kesulitan tetap terjadi. Artinya sebagai orang Kristen masih bisa mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan. Jika dengan percaya Tuhan Yesus saja, engkau bisa mendapatkan penyelesaian atas setiap masalahmu. Yang utang jadi piutang, yang sakit dijamin sembuh, yang miskin dijamin kaya, yang berat jodoh dijamin enteng jodoh. Saya ingin katakan satu hal, agama lain tidak laku, hanya agama Kristen yang laku. Agama lain akan ditinggalkan oleh pengikutnya, rame-rame masuk agama Kristen. Karena apa? Semua orang juga ingin hidupnya enak, ingin hidupnya tenang, tidak ada masalah. Yang sakit juga sembuh, yang miskin jadi kaya, semua orang mau kok. Tapi apakah betul? Tapi faktanya bahwa menjadi orang Kristen masih menghadapi masalah. Bahkan ada nilai-nilai yang hanya diberikan kepada orang Kristen, yaitu tantangan terhadap iman. Saya ingin katakan kepada Anda, menjadi orang Kristen masih harus menghadapi masalah. Ada seorang yang ingin menjadi pengikut Yesus. Yesus berkata apa kepada dia? Kita coba lihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 23. Kita buka Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini adalah lukisan Yesus tentang anak manusia, yaitu dirinya akan ditolak, disiksa, bahkan akan disalibkan. Agama Kristen adalah agama yang didirikan atas penderitaan dari sang pendiri. Dari lahir Yesus sudah menderita. Siapa di sini yang lahir di atas selembar tikar? Nggak ada ya. Paling miskin pun engkau lahir di rumah, di klinik lah. Tapi Yesus lahir di kandang hewan. Lebih susah mana? Lebih susah dia. Jika kita takut terhadap nyamuk malaria, saya ingin katakan Yesus lahir di kandang hewan kotor, yang namanya nyamuk malaria itu pasti banyak. Nah, sepanjang hidup Yesus, dia juga mengalami masalah kesulitan dan penderitaan, dan diakhiri dengan penyaliban di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Nah, jika pengikut kita Yesus Kristus dari lahir sampai mati mengalami banyak penderitaan, padahal dia itu Tuhan loh, apalagi Anda. Jika kita hidup mengalami penderitaan adalah hal yang wajar. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang mau mengikut dia, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perkataan Tuhan Yesus di sini, untuk menjadi orang Kristen ada 3 tantangan yang harus dihadapi. Pertama adalah menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri artinya adalah tidak ada aku lagi. Sudah tidak ada diriku lagi. Aku bukan milikku, tapi milik Dia yang sudah menebus aku. Itulah penyangkalan diri. Karena itu ketika engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dibenci, apakah engkau sakit hati? Kalau engkau sakit hati berarti engkau gagal dalam penyangkalan diri. Masih ada aku di dalamnya. Aku dilukai, aku disakiti, aku dijahati. Kalau engkau sudah ditebus dan engkau sudah benar-benar menjadi milik Tuhan, ketika engkau disakiti orang lain, bukan engkau lagi yang disakiti, tapi Tuhan yang disakiti lewat dirimu. Penyangkalan diri itu tidak mudah.
Setelah menyangkal diri harus pikul salib setiap hari. Salib itu adalah simbol kekristenan. Artinya engkau jadi orang Kristen banyak masalah kesulitan dan penderitaan, lalu mengikut aku. Artinya kita menjadikan Yesus sebagai contoh dan teladan hidup kita. Kalau Yesus hidup itu sederhana, Yesus hidup siap menderita, maka demikian pula kita harus hidup. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 22, untuk masuk surga itu nggak gampang. Dengan kata lain, tiket masuk surga itu tiket yang paling mahal. Coba kita baca Kisah Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan perkataan Paulus ini, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Bukan sedikit loh, tapi banyak mengalami sengsara. Kalau hari ini Rasul Paulus diundang khotbah, dijadwalkan khotbah di gereja-gereja yang punya gedung mewah-mewah, yang banyak umatnya. Kira-kira apa yang akan dikhotbahkan oleh yang dikhotbahkan oleh Paulus? Apakah dia berbicara tentang berkat melulu, bicara tentang mujizat melulu? Percayalah bahwa khotbah Petrus bukan seperti itu. Bukan seperti khotbah pendeta hari ini, berkat melulu, mujizat melulu, sehingga tidak ada keseimbangan, seakan-akan orang Kristen tidak mengalami penderitaan lagi. Sehingga kalau jemaat yang dimanjakan dengan berkat dan mujizat, iman mereka itu justru lemah. Ketika ada badai, iman mereka masih bisa bertahan enggak? Apakah iman mereka masih bisa kuat? Untuk mempertahankan nilai iman tidak mudah. Kalau Paulus dijadwalkan diundang khotbah di gereja hari ini, percayalah khotbahnya itu pasti berbicara tentang penderitaan melulu. Bagaimana waktu dia memberitakan Injil, disiksa, ditolak, dijauhi, dihukum, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Itu khotbah khotbah Paulus. Dan hari ini saya yakin tidak ada orang yang mau dengarkan khotbah seperti itu. Lalu Paulus juga akan menekankan tentang hidup kesederhanaan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-20, ketika Paulus berbicara di hadapan penatua jemaat di Efesus, dia menekankan, emas dan perakmu tidak kuingini. Artinya Paulus itu dalam pelayan itu benar-benar murni, bukan untuk mencari kekayaan. Beda dengan pendeta-pendeta hari ini, duit melulu, korek melulu, sampai jemaatnya itu dikuras habis-habisan. Setelah itu Paulus pasti akan mengkhotbahkan tentang kematian. Di 2 Timotius pasal 4 dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, darahku sudah mulai tercurah, aku mempertahankan iman sampai akhir, telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Itu saja yang akan dikhotbahkan oleh Paulus. Percaya enggak? Kalau tidak percaya, coba deh undang Paulus khotbah di gereja Anda. Tapi jangan Paulus yang asli ya. Karena kalau nama Paulus banyak, tapi yang asli, yang menulis kitab suci paling banyak, khotbahnya itu pasti seperti itu. Masalah kesulitan, penderitaan, tapi di dalam masalah kesulitan, penderitaan ada Tuhan menyertai, sehingga nilai iman dia itu luar biasa. Karena itu Paulus punya nilai iman yang luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan kita hari ini adalah, tadi saya sudah ceritakan cukup panjang lebar, hidup manusia itu penuh dengan masalah kesulitan dan penderitaan. Bagaimana umat Kristen itu menyikapi penderitaan-penderitaan tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah, penderitaan itu jangan sampai membuat nilai iman kita berubah, nilai iman kita itu jadi lemah. Walaupun kita mengalami penderitaan, susah, tapi iman kita tetap harus kuat. Yang namanya masalah kesulitan bukan hanya Anda yang pernah alami. Saya sebagai pendeta pun alami. Saya pernah alami masa-masa yang sangat sulit, yang memporak-porandakan pelayanan saya, yang memporak-porandakan kehidupan saya. Tapi saya berusaha bangkit, dan tidak mudah bagi saya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Berat bagi saya.
Tapi saya berhasil melewati semua itu. Ada seorang anak. Anak ini walaupun dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi dia masih punya papa. Anak muda ini rupanya banyak mengalami masalah dan kesulitan. Satu masalah hilang, datang masalah lain, silih berganti tidak selesai-selesai, sehingga dia merasa lelah, merasa capek dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya suatu hari pagi-pagi dia datang kepada papanya. Kebetulan papanya itu seorang koki di sebuah restoran. Jadi papanya itu tidak nginap di rumah, tapi nginap di restoran itu. Tinggal di restoran itu. Setelah bertemu dengan papanya, mulailah anak muda ini curhat. Dia berkata, "Papa, kok hidup ini begitu berat toh? Satu masalah belum selesai, kadang-kala masalah datang, ya masalah lain datang, silih berganti, rasanya lelah, rasanya tidak kuat lagi menghadapi hidup ini." Ayahnya yang adalah seorang koki, dia tidak banyak cerita, lalu mengajak anaknya ke dapur biar bisa ngobrol di dapur sekalian. Sedang anaknya lagi curhat, kemudian dia asik memasak. Dia berpikir, ya udah kita sarapan dulu, nanti baru kita ngobrol. Bapak ini merebus 3 panci air, okay? 3 panci air dengan 3 buah kompor, karena ini restoran, sehingga banyak kompor untuk masak air. Nah, 3 panci ini setelah direbus airnya kurang lebih 10 menit sampai mendidih. Panci yang pertama, bapaknya taruh beberapa potong wortel. Direbus wortel itu. Lalu di panci yang kedua ditaruh beberapa butir telur. Kemudian panci yang ketiga, air yang mendidih, lalu ditaruh sedikit bubuk kopi. Setelah itu masing-masing dibiarkan direbus kurang lebih 5 menit. Karena apinya cukup kuat, airnya cukup panas, 5 menit. Setelah itu mulailah wortel dikeluarkan, telur dikeluarkan, kopi lalu dituang ke gelas. Setelah itu papanya ngajak anaknya, "Ayo kita sarapan dulu, kamu belum sarapan toh?" Anaknya geleng-geleng kepala. Nah, waktu sarapan dia cicipi wortel buatan papanya, dia cicipi telur, dan juga ditemani oleh secangkir kopi hitam. Selesai makan, papanya tanya, "Anak muda, anakku, gimana masakan papa, enak gak?" Anak muda itu ngangguk-ngangguk karena papanya memang pintar masak. Walaupun wortel hanya direbus dan dikasih sedikit bumbu, rasanya sudah enak sekali. Beda lah dengan kita yang tidak bisa masak. Setelah itu anaknya berkata, "Papa, saya ini datang minta petunjuk, minta nasihat papa." Lalu ayahnya ngomong, "Barusan saya kasih nasihat ke kamu." Anaknya kan bingung, rasanya dari tadi papa nggak ngomong apa-apa, nggak bicara. Akhirnya papa berkata, "Coba kamu perhatikan makanan yang sudah engkau makan. Itulah nasihat dari papa." Anaknya masih bingung. Lalu papanya ngomong, 3 panci air yang aku rebus dengan air yang mendidih, itu adalah simbol penderitaan masalah kesulitan. Sedangkan 3 benda ini ibarat diri kamu. Wortel sebelum dimasukkan ke dalam air, dia adalah keras. Ini menunjukkan sebelum engkau mengalami masalah kesulitan, penderitaan, cobaan, mungkin engkau kelihatan kuat, imanmu tak tergoncangkan. Tapi setelah direbus di air panas, artinya setelah mengalami masalah kesulitan dan penderitaan, engkau jadi lembek. Seperti wortel yang keras jadi lembek. Apakah engkau tipe iman wortel? Iman wortel itu artinya adalah sebelum mengalami masalah kelihatan kuat, tapi setelah mengalami masalah jadi lembek, dari melempem, jadi hancur imanmu. Engkau gagal mempertahankan nilai iman kalau engkau adalah jemaat wortel. Nah, atau engkau adalah telur, jemaat telur, imanmu iman telur. Telur yang awalnya waktu belum direbus di air panas, itu adalah cairan di dalamnya dan ditutup oleh satu cangkang yang tipis. Begitu cangkang dipecahkan, maka telur cairan itu keluar. Nah, setelah direbus di air 5 menit di air yang begitu mendidih, telur itu jadi mengeras. Nah, apakah engkau imannya seperti telur? Ketika engkau mengalami masalah kesulitan badai,
Awalnya iman engkau adalah seorang yang lembut hati, murah senyum, hidup ini terasa sederhana, terasa enak, happy. Tapi begitu masalah kesulitan badai menerpa hidupmu, hatimu mulai mendingin, hati mulai membeku, mulai mengeras, dan engkau mengalami kepahitan. Banyak orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya, sehingga untuk tertawa saja sudah susah. Apakah engkau seperti itu? Iman telur? Jika engkau adalah iman telur, engkau gagal mempertahankan nilai iman. Atau engkau adalah yang ketiga, kopi. Air putih bisa diubah oleh bubuk kopi itu menjadi hitam. Dan kopi semakin panas air untuk menyeduh kopi itu, semakin nikmat kopi itu karena aromanya itu keluar. Aroma kopi berhasil ditarik keluar oleh air panas. Dan kopi bisa mengubah air itu jadi hitam semua. Artinya apa? Kalau engkau punya iman seperti kopi, semakin berat tekanan hidup, masalah, kesulitan yang engkau alami, semakin memurnikan imanmu. Sehingga engkau bisa mempengaruhi suasana, situasi, bukan situasi dan kondisi mempengaruhi imanmu. Iman kopi adalah iman yang paling baik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu masalah apapun, kesulitan apapun, jangan sampai membuat imanmu rontok, imanmu hancur. Memang kita masih akan alami banyak masalah kesulitan. Bapak Ibu yang saya kasihi, lalu cara yang kedua bagaimana umat Kristen menyikapi penderitaan adalah jadikan segala penderitaan yang dialami itu sebagai kesempatan mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga. Penderitaan adalah kesempatan. Mungkin rasanya aneh, tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mestinya tidak aneh. Lihat Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Mungkin Anda pernah mendengar istilah 8 kebahagiaan. Nah, ini salah satunya kita dengarkan. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di sini Yesus katakan 2 kali bahagia. Di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah kamu. Tapi di ayat yang ke-12 dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Rasanya memang tidak masuk di logika kita. Orang lagi susah, orang lagi menderita, disuruh berbahagia. Gimana caranya? Bagaimana bisa? Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran firman Tuhan. Yesus hanya mau ungkapkan bahwa jika engkau mengalami penderitaan bukan karena dosa kesalahanmu, maka itu Tuhan perhitungkan sebagai upah. Tapi kalau penderitaan itu disebabkan karena dosa kesalahanmu, solusinya adalah pertobatan. Itu nggak bisa diperhitungkan sebagai upah. Justru engkau harus bertobat. Itu mungkin saja teguran dari Tuhan. Tapi jika hidup kita benar, seperti Yusuf, seperti Ayub, hidup kita benar, kita saleh tekun beribadah, masih mengalami masalah kesulitan penderitaan, kita jadikan itu sebagai kesempatan dapatkan upah. Bisa tangkap sini? Karena itulah Rasul Paulus mengilustrasikan bahwa hidup manusia itu seperti pertandingan iman. Kesucian hidup seseorang sangat menentukan bagaimana imannya itu bertahan. Paulus melukiskan hidup penderitaan itu sebagai seperti seorang petinju yang naik ring. Diungkapkan di 1 Korintus 9 ayat 25-26. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Paulus melukiskan itu seperti petinju. Banyak orang yang naik ring dan sudah gugur di atas ring. Banyak yang mengalami geger otak ketika naik ring. Muhammad Ali adalah salah satu petinju legendaris dan dia kena penyakit Parkinson. Jadi badannya tuh, tangannya tuh bisa bergetar terus. Kenapa? Karena keseimbangan otaknya itu sudah bermasalah. Seringkali kena pukulan.
Saya hobi nonton tinju, tapi untuk partai-partai besar, kelas berat, salah satu yang saya suka nonton adalah Mike Tyson. Ketika dia masih aktif, Mike Tyson ini luar biasa. Kalau orang memperkirakan kemenangan Mike Tyson, bukan siapa menang siapa kalah, tapi berapa ronde, bahkan berapa menit Mike Tyson bisa menumbangkan lawannya. Ketika dia masih aktif, satu kali saya baca di majalah bola, sekali naik ring Mike Tyson itu dibayar 38 miliar. Padahal naik ring berapa lamanya? 1 jam lebih. 1 jam lebih dibayar 38 miliar. Luar biasa. Kenapa orang masih mau naik ring meskipun resikonya besar? Kecelakaan, mati di atas ring. Karena 2 hal. Pertama adalah bayarannya besar. Yang kedua adalah popularitas. Nah, mau nggak engkau menghadapi masalah kesulitan penderitaan seperti naik ring tadi? Engkau walaupun kena pukulan sakit, tapi engkau akan dapatkan bayaran, upah dan kemuliaan. Demikianlah penderitaan kita jadikan sebagai kesempatan tak dapatkan upah. Lalu yang ketiga, harus setia mempertahankan iman sampai akhir. Di Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11, penulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes mengatakan, kita harus setia sampai akhir, baru kita bisa disebut sebagai pemenang iman. Bisa mempertahankan iman sampai akhir, baru kita disebut sebagai orang yang layak mendapatkan upah. Iman kita tidak goyah, iman kita tetap bisa bertahan, nilai iman kita tidak berubah. Karena itulah Tuhan ingin agar nilai imanmu tidak berubah, mempertahankan iman walaupun situasi yang sulit seperti sekarang ini. Semoga kebenaran firman Tuhan hari ini bisa memberikan kekuatan penghiburan untuk Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu mempertahankan nilai iman. Bagaimana iman kami bertumbuh, bagaimana iman kami bertahan di masa yang sulit, bahkan nilai iman kami tidak berubah walaupun mengalami goncangan demi goncangan oleh badai kehidupan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kiat-kiat bagi kami, bagaimana iman kami bisa melewati semua badai itu. Demikian pula badai COVID yang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Semoga Tuhan menguatkan kami melewati semuanya ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Bapak Pendeta Michael Karta. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Terima kasih Pak Nathan yang telah mempertahankan nilai iman. Kami sangat diberkati dan kami mempunyai beberapa pengumuman dan pokok-pokok doa untuk hari ini. 1. Ibadah online tetap diadakan secara live streaming setiap minggu jam 10 selama social distancing belum dicabut pemerintah daerah DKI Jakarta. 2. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC JCC memberikan khotbah pendek durasi 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Topik yang sudah disiapkan saat ini adalah Badai Kehidupan yang terdiri dari 7 episode. Rabu depan 27 Mei, judul yang akan ditanyakan di YouTube Menang di atas badai. 3. Puji Tuhan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Gembala kita Bapak Pendeta Nathan Junawan telah melanjutkan syuting 7 episode khotbah dari total 14 episode yang ditargetkan di studio RCTI Kebonjeruk. Mengenai kapan akan ditayangkan di RCTI atau live channel akan diinformasikan kelak. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar semuanya akan berjalan dengan lancar. Untuk minggu ini kita akan mendoakan supaya 1. COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya bisa segera berlalu, supaya kita semua dapat beraktivitas secara normal atau new normal dan tidak terhambat.
Dan kami mendoakan supaya pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita supaya kesehatan dapat terjaga. 2. Pembagian sembako kepada rakyat miskin agar transparan dan sampai ke tangan yang tepat sasaran. 3. Pembelian gedung gereja, kita imani bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. Dan kami juga mendoakan terakhir keempat adalah untuk yang sakit, baik yang terkena terpapar COVID Corona, mendapatkan belas kasihan Tuhan supaya mereka bisa diberi penghiburan dan kesembuhan. Dan untuk pengurus kami, Bapak Tan Eliaser yang pada Desember kemarin terkena stroke, supaya pemulihannya berangsur selalu bertambah baik. Dan kami dengar terakhir, Pak Tan Eliaser sudah bisa berdiri dengan sendiri. Juga untuk Ibu Herawati, istri Bapak Setiawan yang terkena stroke juga beberapa hari ini, kondisinya sedang menurun supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Juga untuk Bapak Moses Linato, kakak dari Ibu Matilda, sesak napas dan lemas, lagi dirawat di rumah sakit, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami juga Tuhan benar-benar berharap bahwa gereja CMC JCC tidak lama lagi bisa beribadah seperti biasa. Dan kami siap untuk menerima berkat dari Bapak Pendeta. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Michael. Dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Segala kuasa, kemuliaan, kekuatan dari Roh Kudus akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dikerjakan tanganmu akan memberikan hasil, walaupun kondisi ekonomi yang sulit di masa COVID seperti sekarang ini. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menjaga dan melindungi, bahkan melindungimu dari virus corona. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan, dalam kekuatan Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita Tuhan akan turun di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di lain kesempatan di dalam live channel kita yang berikutnya.